ada sekelompok manusia setelah melaksanakan jima aqwa mahabbatan, cintanya semakin menguat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 21. Jadi ngaji kitab ini tujuannya adalah bukan kepentingan yang negatif, tapi manfaatnya kembali kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Halil jima'u, apakah adapun al-jima', waladzatul wat'i, dan kenikmatannya berjima', tu'akidu, menguatkan, ala qatal hubbi, pada hubungannya cinta. Jadi ada pertanyaan dalam judul kitab ini, jima' atau kenikmatannya berjima' itu apakah menguatkan pada hubungannya satu cinta, hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istrinya. Qala fariqun, sekelompok orang berpendapat, yata'akkadul hubbu, yata'akkadu, menjadi kokoh al-hubbu, cinta, bitahqiqi ladzatil wat'i, dengan mewujudkan nikmatnya berjima', wal muasyaratil jinsiyati, dan hubungan seksual. Menurut sekelompok orang, cinta ini akan semakin kuat, menjadi kokoh, menjadi mantap seiring dengan perwujudan nikmatnya berjima' dan melakukan hubungan seksual. Ini menurut farid yang pertama atau kelompok yang pertama. Waqala, dan berpendapat fariqun akharu, kelompok yang lain, al-jima'u, adapun aktivitas al-jima', yudfi'u, memadamkan, narul mahabbati, pada api cinta. Jadi api cinta yang berkobar, justru dengan adanya perjimaan, api itu kemudian padam. Walau atas syauqi, walau atas syauqi, dan siksaannya rindu, siksaannya cinta, derita cinta, itu sudah berakhir, sudah padam. Kenapa? Karena sudah nyampe pada al-jima'. Dengan melakukan al-jima', semuanya itu sudah tidak berkobar, padam sudah. Wa yubarridu hararataha, dan juga akan mendinginkan panasnya mahabbah, panasnya cinta, geloranya cinta ini sekarang dingin gara-gara sudah melakukan al-jima'. Wa yuskinu nafsal muhibbul walham, wa yuskinu nafsal muhibbil walham, dan jima' ini akan menenangkan dirinya pecinta al-walhan, yang sedang mabuk kepayang. Pecinta yang sedang mabuk kepayang, kemudian dia melakukan al-jima' bersama pasangannya, sudah tidak mabuk lagi, gitu. Karena cinta yang terjadi sudah tidak menyalanya, tidak berkorban. Wan nasu, sedangkan adapun manusia, tijah syahwati, di hadapannya syahwat, wal ladzati, dan kenikmatan, mukhtalifuna, mereka ini berbeda-beda. Jadi antara satu dengan yang lain ketika berhadapan dengan asyahwat, syahwat, gairah, gelora, dan kenikmatan, mereka ini mukhtalifun, berbeda-beda. Faminhum, di antara mereka, man yakunu ba'dal jima'i aqwa mahabbatan, ada sekelompok manusia setelah melaksanakan jima' aqwa mahabbatan, cintanya semakin menguat. Wa amkana, dan lebih mantap. Wa athbata, dan lebih kokoh, mimma qabla, daripada sebelumnya. Jadi kalau sudah melakukan al-jima', justru ada sebagian orang ini makin kuat, semakin mantap, dan semakin kokoh daripada sebelum berjima'. Ada yang seperti itu.
kaman yakunu bimanzilati man wusifa lahu syai'un mulaimun lahu fa ahabbahu. Sama seperti orang yang ia berada pada satu posisi, pada satu kedudukan, ya toh, pada satu level yang mana orang ini disifati dengan sesuatu yang ia sukai. Disifati menjadi orang alim misalnya, disifati menjadi orang yang tampan misalnya, disifati menjadi orang yang baik misalnya. Orang kalau sudah disifati, apa yang terjadi? Dia akan semakin semangat. Disifati menjadi orang alim, ya semakin semangat, semakin pede, semangat untuk mengkaji. Disifati cantik, ya semakin banyak berdandan. Nah begitu. Disifati tampan, ya semakin rajin mandi, membersihkan tubuhnya. Makanya ada bahasa lanjutannya, falamma dzaqahu kana lahu ashadda hubban wa ilaihi ashadda ishtiyaqan wa ta'alluqan. Falamma dzaqahu, ketika orang itu sudah merasakannya, kana lahu ashaddu hubban, maka yang terjadi ia semakin cinta, ya, wa ilaihi asyaddu ishtiyaqan wa ta'alluqan, dan ia juga akan semakin merindukan. Kalau orang itu merasakan yang namanya al-jima, berarti dia akan mengalami rasa cinta yang lebih dahsyat, rasa rindu yang lebih kuat. Sama seperti orang yang ia disifati dengan sesuatu yang ia sukai. Wa ma'lumun, termasuk sesuatu yang diketahui, anna mahabbata man dzaqa syai' alladhi yuhibbuhu, bahwasannya cintanya orang yang merasakan sesuatu yang ia senangi, wa yulaimuhu, dan sesuatu yang ia cocoki, aqwa min mahabbati man lam yadhukhu, lebih kuat daripada cintanya orang yang belum merasakannya. Semakin kuat cintamu setelah merasakan al-jima' bersamanya, menurut kitab ini. Wal mawaddatul lati baina zawjain, dan juga cinta yang terjadi antara suami istri. Wal mahabbatu ba'dal jima'i, dan cinta yang terjadi setelahnya berjima'. Wal mahabbatu ba'dal jima'i, dan cinta yang terjadi setelah al-jima' a'zamu min allati kanat qablahu, itu lebih besar, lebih agung daripada cinta yang terjadi sebelum berjima'. Wasababu, adapun penyebabnya, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail kalau sesuatu itu sudah dipaham. Anna syahwatal qalbi, sesungguhnya syahwatnya hati, mumtazijatun biladzatil aini, bercampur dengan nikmatnya mata. Jadi syahwatnya hati ini, ya toh, ini bercampur dengan kenikmatannya mata, dengan nikmatnya mata memandang. Fa in ra'atil ainu, jika mata ini melihat, wa sami'atil udhunu, dan telinga ini mendengar, ya toh, istahal qalbu, maka hati ini menjadi syahwat, hati ini bersyahwat, hati ini pengen. Mata melihat, des, telinga mendengar tentang dia, des, hati ini terpikat, pengen, syahwat, gitu. Makanya ini yang dimaksud syahwatnya hati, ini terhubung dengan kenikmatannya mata dan juga nikmatnya telinga. Fa inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, yuridani al qalba, ya toh, keduanya menginginkan al qalba pada hati, wa rasul al atifah, dan keduanya ini menjadi utusannya emosional, utusannya kasih sayang. Dia ini utusannya kasih sayang. Ini siapa yang diutus? Siapa sosok yang diutus? Ini kalau kita ibaratkan orang, sosok yang diutus itu siapa? Yang berlaku sebagai utusan itu siapa? Yang akan mengirimkan pesan ke hati? Yang mata dengan telinga ini. Fa idza basyarul jismu bil jismi, jika satu tubuh
dengan tubuh yang lain ini saling bersentuhan, bi an lamasa basyaratul rajuli basyaratal mar'ah, di mana kulitnya seorang suami ini saling bersentuhan dengan kulit istrinya, wa dzaqaha, dan merasakannya, ijtama'a syahwatul qalbi, apa yang terjadi, ijtama'a, berkumpul, menyatu, syahwatul qalbi, syahwatnya hati, keinginannya hati, waladzatul aini, dan nikmatnya mata, waladzatul mubasyarati, dan nikmatnya berjumbu, nikmatnya bertemu kulit, nikmatnya bersentuhan. Kalau sudah saling bersentuhan, ini jadi menyatu semua komponennya. Fa idza faraqa hadhil hal kana tawqanu nafsihi wa ta'alluquhu biha wa ilaiha asyadda. Kalau misalnya situasi ini kemudian terlepas atau dilepas, apa yang terjadi? Kerinduan dirinya dan tautan dirinya dengan perempuan itu justru akan menjadi dahsyat. Jadi kalau seorang suami ini kemudian dia kan sudah bersentuhan, sudah mubasyarah, kemudian suami ini melepasnya, faraq ini melepas, sudah tidak bersentuhan, apa yang terjadi? Maka kerinduan diri suami tadi, kemudian pertautan suami dengan perempuan tadi, dengan istri tadi, asyadda, menjadi semakin dahsyat, wa syauquhu ilaiha a'zamu, dan kerinduannya juga menjadi semakin besar. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan, wa aktsaru ma yakunu syauqu yauman idza danatid diyaru minad diyari. Ya tahu? Wa aktsaru ma yakunu syauqu yauman, kebanyakan atau paling banyaknya sesuatu, yakunu syauqu yauman, yang mana kerinduan itu terjadi pada satu waktu, idza danatid diyaru minad diyari, jika rumah itu dekat dengan rumah yang lain. Ini bahasa kias. Artinya sama dengan kasusnya suami dengan istri. Kalau suami dengan istri saling berdekatan, ini tidak hanya saling berdekatan, menyatu, ya, aktsar ma yakunu syauqu yauman, maka kerinduan akan semakin dahsyat pada satu waktu. Walidzalika wallahu a'lam bissawab.